Hi everyone. Kenalin nama saya Muhammad Ahwi Karuniado. You can call me Ahwi or Edo. Both are fine either way. Secara profesional saya udah kerja di beberapa tempat ya, karena waktu itu kuliah 2014, lulus 2018. So roughly 8 years of work experience udah. Walaupun sebenarnya technically kerja di 2019 ya. Sempat kerja di perusahaan Australia, Australian startup, terus di KIB Hana Bank. Jadi yang membuat saya lebih fasih berbahasa Inggris sebenarnya juga di lingkungan kerjanya. Ya, lingkungan kerja itu meminta saya untuk bikin dan berdiskusi dengan bahasa Inggris. Um, itu salah satu elemen yang ngebantu. Makanya hopefully for everyone attending this webinar, I hope that when you have a question, you ask me directly with your voice. Let's have a conversation rather than asking through chats. Ya teman-teman ya, kalau bisa teman-teman ngomong ke saya langsung ketimbang taruh di chat terus disuarakan sama mbak hostnya. Let's also try to speak from your end biar teman-teman nanti kalau misalnya ujian udah lebih nyaman kayak gitu. Also for transparency, skor saya paling tinggi itu di speaking 8,5. Paling bawah itu kalau nggak salah saya di writing itu di angka 7, 75, ya kira-kira segitulah. Ya. Nah, paling tinggi di speaking, paling bawah di writing. Well, ya. Karena lebih banyak yapping ya, selama di kantor lebih banyak yapping. Oke. There are five things that I'm going to speak about. Pertama adalah understanding IELTS. Kedua adalah IELTS speaking sampai ke writing. Ada 5 konten. I'm very happy if you have any question, you can directly ask me those questions, even if I'm speaking ya. Teman-teman tinggal raise hand atau misalnya mau ngomong sesuatu tinggal bersuara aja. Nah, pertama, pada saat kita ngobrolin mengenai IELTS, kita harus tahu dulu bahwa kita menghadapi sebuah ujian, teman-teman. Bukan sebuah tes kemampuan bahasa Inggris umum gitu. I believe that everyone here, kamu bisa ngobrol bahasa Inggris dengan siapa aja. I believe in that. Ya, kamu mau ngobrol sama teman kantor, mau ngobrol sama atasan, atau misalnya ngebaca komik, I think when you read comics, atau misalnya nonton film di bioskop, nonton film di Netflix, itu pasti bahasa Inggris. Ya. And I think, and I believe juga teman-teman ngerti gitu ya, pada saat filmnya atau komiknya berbahasa Inggris, esainya berbahasa Inggris, novelnya berbahasa Inggris, teman-teman bisa mengerti itu semua. But IELTS is a test. Ya, so even if at one point teman-teman ragu IELTS gue bagus apa enggak ini apa enggak, IELTS test itu tidak terlalu merepresentasikan kemampuan kamu berbahasa Inggris. Ya, it's one way for universities and visas and immigration to filter people. Makanya IELTS itu sistemnya per 2 atau 3 tahun, correct me if I'm wrong, itu perlu diuji ulang gitu. Padahal kan sebenarnya kemampuan berbahasa Inggris itu nggak hilang begitu aja. Ya, so it's a test, okay? Everyone is a test. Nah, pada saat kita speaking, itu sebenarnya yang dicoba untuk diraba-raba adalah test fluency, coherence, dan how you handle silence. Oke? Test fluency maksudnya pada saat kamu ngobrol sama pengujinya, waktu saya diuji, itu di Jakarta Selatan, di daerah SCBD sama IDP, itu secara online. Jadi ada foreigner, dia masuk di Zoom, and I'm sitting in front of the camera, I'm sitting in front of a PC, kayak gini lah. Terus saya tanya-tanya beberapa hal. Contoh, apa yang kamu temui berbeda antara Jakarta dengan Pulau Batam? Karena saya lahir di Batam. Nah, tes fluency ini maksudnya adalah pada saat dia bertanya, kita bisa menjawab dengan jelas. Ya, dengan jelas. Salah satu trik yang saya gunakan adalah saya nge-yapping, jadi pembahasannya itu cukup panjang. Saya nggak bilang bahwa, oh, I like coffee. Enggak, saya nggak bilang begitu. Saya bilang, I like coffee simply because it's something that I took every morning, I take every morning to energize my mood. Ya, saya bilangnya sedikit lebih panjang ketimbang cuma bilang saya suka kopi. Kedua adalah coherence. Jadi kalau misalnya kita lagi ngobrol, apakah struktur satu dengan struktur dua itu tersusun dengan baik atau enggak? Nyambung apa enggak? Misalnya waktu itu pertanyaan yang saya dapat,
Ingat saya ditanya, what do you think about commuting in Jakarta? Jawaban saya adalah, it's draining, exhausting, and mentally taxing. Jadi kan tiga kalimat berbeda, namun itu satu struktur yang sama. Nah, ada juga yang namanya how you handle silence. Pada saat kita ngobrol sama orang, terutama pada saat diuji ya, bukan pada saat kita ngobrol sama teman, tapi saat kita diuji, akan ada momen di mana kamu harus mikir. Kayak saya sendiri nih, saya present ke kamu, itu saya sebenarnya ada jeda kan di antara kalimat-kalimat saya. Memang saya sengaja kasih jeda seperti itu. Kenapa? Dua hal. Satu, supaya kamu nangkep dulu apa yang saya bilang. Kedua, persiapan saya untuk menyusun kalimat yang berikutnya. Oke? Nah, yang kedua adalah listening. You hear the audio, once no replay, ya. Jadi nggak ada pengulangan lagi. Nah, itu adalah untuk menguji apakah kamu bisa mengambil maknanya under pressure, ya, pada saat kamu dalam tekanan. Saya yakin kalau kamu udah kerja, kamu udah sering ditekan di kantor, jadi ya tekanan udah hal yang umum lah untuk teman-teman dapetin. No worries. Untuk teman-teman yang ngerjain skripsi juga ya pasti udah ngalamin lah ditekan sama dosen penguji. Jadi pressure-nya sebenarnya tidak eksklusif pada saat kamu diuji tes IELTS, enggak. Ya. Ketiga adalah reading. Nah, reading di dalam tes IELTS is not reading for in-depth comprehension. Bukan seperti kita ngebaca novel atau ngebaca komik, misalnya saya ngebaca One Piece gitu ya. Cara saya ngebaca One Piece dengan saya ngebaca tes IELTS itu berbeda jauh. Kalau tes IELTS, saya cuma mencari poin-poin yang kemungkinan besar bakal ditanyakan. Ya, makanya ada momen di mana saya ngebaca soalnya dulu, atau saya malah skimming aja, mencari poin-poin penting yang perlu dipahami. Kalau saya ngebaca One Piece, no way, I'm gonna read the thing carefully. Ya, saya bahkan juga bakal ngebedain translation Jepang Inggris yang official sama unofficial gitu. Karena saya mencoba untuk membaca secara comprehension, ya, secara dalam. Nah, yang keempat adalah writing. I believe if you're done with your thesis, ya, dissertation atau skripsi, ya, atau udah teman-teman udah sering bikin um, laporan di kantor, it's absolutely beautiful. Saya yakin teman-teman udah bisa bikin struktur yang benar. Hanya saja, penyusunan dalam bahasa Inggris itu sedikit berbeda pada saat kita biasanya nyusun dalam bahasa Indonesia, kayak gitu. Nah, 4 poin ini bakal saya bahas satu persatu. Dan apa sih yang paling penting di measure ya? Ini what I believe in. Apa yang sebenarnya terjadi itu bakal berbeda-beda antara pengujinya, dan itu bakal juga berbeda pada saat momen teman-teman diuji. Nah, pada saat speaking, can you communicate ideas clearly under pressure? Apakah kamu bisa menjelaskan ide kamu, pemikiran kamu secara jelas? Poin kata kuncinya adalah mengartikulasikan pikiran. Oke? Mengartikulasikan pikiran. Dan penilaiannya adalah seberapa jelas kamu menjelaskan pemikiran tersebut. Ya, kita nggak pakai bahasa yang terlalu sophisticated ya. Misalnya teman-teman ke toilet ya, nggak usah lah bilang lavatory, ya, nggak perlu bilang eh, restroom, bilang aja I go to the toilet, as simple as that. Tapi tetap maknanya gampang dipahami. Pada saat saya diminta menjelaskan mengenai macet di Jakarta, ya, saya bilang bahwa itu mentally taxing, itu mentally draining. Udah kebayang itu secara vivid bahwa secara jelas ya, secara jelas bahwa memang macet Jakarta itu sangat mengambil mental sejauh itu. Ya. Jadi teman-teman pada saat em, speaking, kuncinya itu yapping. Ya. Yapping teman-teman bercerita aja, tapi dengan menggunakan bahasa yang simple, sederhana, namun pendengarnya tuh ngerti kamu ngomong apa. Oke. Nah, yang kedua adalah listening. Can you understand native speakers in real context? Misalnya pada saat dia menjelaskan ruangan, struktur, dan pada saat listening itu sebenarnya em, itu cukup sederhana ketimbang teman-teman nonton film-film yang kayak misalnya film-film barat. Ya, mungkin teman-teman pernah nonton film Succession atau nonton film How I Met Your Mother. Ya, hal-hal seperti itu sebenarnya lebih ribet konteksnya ketimbang pada saat tes listening. Cuma pada saat datang ke tes, mental kita emang rada ketekan ke bawah. Jadi terasa susah.
Nah, teman-teman harus meregulasi perasaan di situ ya, emosi di situ. Reading. How fast can you extract information fast and accurately? Pada saat teman-teman ngebaca artikelnya, esainya, ya, ceritanya, narasinya, teman-teman harus bisa ngambil poin pentingnya aja. Makanya you're not trying to read the thing completely, ya, you're trying to skim the essay, the narrative. Apa sih yang pengen disampaikan, poin pentingnya apa. Nah, makanya untuk teman-teman mengkonfirmasi kedua praduga itu, teman-teman ngelihat daftar pertanyaannya terlebih dahulu. Ya, celinguk aja lihat pertanyaannya. Oh, kira-kira gini, kira-kira begitu. 4, writing, can you construct a logical argument in English? Logical argument ini memang sedikit perlu dilatih, ya. Karena untuk kita di Indonesia ini yang jarang membaca, kalau jarang membaca itu berarti semakin semakin jarang membaca, maka semakin sedikit kosakata, maka semakin sulit untuk menyusun sebuah kalimat. Itu hal yang wajar ya, karena memang kita jarang membaca. Oleh karena itu teman-teman tinggal banyak membaca aja artikel. Ya, mungkin teman-teman misalnya kebiasaan baca buku Indonesia atau artikel Indonesia, teman-teman mulai membaca yang lebih berat. Contoh seperti baca berita di Bloomberg, ya, Financial Times, ya, yang kayak gitu-gitu teman-teman mulai mengerti nih, oh, struktur kalimatnya seperti itu loh. Nanti teman-teman bisa ngikutin pada saat menulis sendiri. Oke. Nah, ini poinnya yang saya bilang di bawah tadi. Saya sambil coret-coret ya. IELTS wasn't made for you, it was made for universities and governments to sort people quickly. Karena IELTS itu dibikin untuk ngefilter, untuk menstandarisasi orang-orang yang mau datang ke mereka, imigran kan. Nah, untuk universities, untuk kampus, itu dibutuhkan supaya menjadi bukti utama bahwa kamu tidak akan gagal hanya dikarenakan tidak mengerti berbahasa Inggris. So IELTS was made to filter people. So it's natural untuk orang-orang yang datang ke tes IELTS merasa tertekan. It's very natural karena memang didesain untuk menekan, ya, untuk memfilter. Nah, regulasi emosi dan perasaan, ekspektasi disitulah permainannya teman-teman. Because I believe you can speak English lah. Mau itu Singlish, mau itu apa juga ujung-ujungnya you can speak English, ya. Cuma tesnya aja sedikit berbeda, kayak gitu. Lagian juga kalau teman-teman keluar atau kerja sama orang luar ya, their English are also not like perfect gitu ya. Nggak ada tuh mereka peduli sama namanya independent clause atau dependent clause. Kayak gitu mereka nggak peduli ya. Mereka bahkan bahasanya ghetto banget kayak I just ate gitu. Bahkan slangnya juga parah ya. No cap, for real. Nah, it's like that. Cuma memang pada saat ngetes ini ya teman-teman coba untuk meregulasi emosi, perasaan, dan coba untuk memenuhi 4 kriteria ini. Ya. Nah, let's go with speaking. Okay, let's go with speaking. Saat speaking, di tes juga itu yang pertama tadi fluency sama coherence. Ya, it's not about the complexity of your grammar. Ya. It's about how fluent, how easy you're saying things. For example, kalau saya dicoba nih sekarang, tell me about your day. Misalnya ini lagi ujian IELTS dan ditanya tell me about your day. Cara saya bakal ngebalasnya itu adalah dengan menceritakan dalam bentuk elaboratif. Seperti ini. I woke up at 8. I went to the gym and I did several workouts specifically for my shoulder. And then I take lunch. I grab my lunch and then I'm gonna slowly go to work. And then I'm gonna go to work. I'm gonna do this and do that. Namun teman-teman kebayang kan cara ngomongnya itu sebenarnya nggak perlu yang terlalu ribet gitu. Teman-teman nggak perlu bilang dengan grammar yang terlalu parah. Nggak perlu separah itu juga. Oke. Lexical resource, ya. Range of vocabulary. Jadi misalnya teman-teman kata bahagia deh. Salah satu trik yang saya gunakan adalah saya tidak menggunakan kata yang umum. Contoh, pada saat ujian itu misalnya um, happy, senang, saya nggak otomatis bilang, oh I'm happy to drink coffee, or I'm happy to do this with you. No, I usually will use the word like jubilant. Yeah, I'm ecstatic.
meeting you. I'm jubilant with this occasion. Jadi cari sinonimusnya, ya, cari sinonimnya dari kata yang ingin kamu sampaikan. Nah, cara untuk mendapatkan sinonim itu ya teman-teman harus banyak membaca, kayak gitu. Em, apa namanya, misalnya danger itu bisa diganti jadi hazard, ya. Kalau misalnya waktu itu saya juga ada pertanyaan mengenai bisnis, saya juga bilang ada when you um, when you work with someone who have authority, it's easy for you to be and acquire moral hazard, di mana beban tanggung jawabnya coba kamu lempar ke atasan kamu gitu, karena kamu kerja sama orang yang otoritasnya terlalu tinggi. As you can see, I'm using the words yang sedikit berbeda, tapi secara struktur dan secara grammar juga tidak sekompleks itu. Saya yakin selama saya ngomong bahasa Inggris dari awal sampai di menit 7:49 ini, saya yakin teman-teman juga ketemu grammatical error saya kayak gitu. Saya yakin. Nah, yang ketiga adalah grammatical range sama accuracy. Ya, range-nya sebenarnya tidak perlu terlalu lebar gitu. Yang penting jelas. Tadi kan dibilang bahwa how easy for you to be understood. Ya, seberapa gampang kamu dipahami. Artinya, seberapa mudah kamu menjelaskan sebuah pemikiran. Oke? Dan diakurasikan aja. Teman-teman bisa gabungin, misalnya em, dengan menggunakan kata-kata past tense atau future atau gimana, tapi intinya adalah nggak usah terlalu pakai yang ribet-ribet kayak continuous atau gimana. Cukup sesimpel past tense, stop, bikin future, future, stop, bikin past tense, kayak gitu. Nah, pronunciation, oke, it's not about accent. Ya, nggak usah teman-teman mengikuti aksen British. Ya, British kan T-nya rada diam. Tadi kan saya bilang British, ya, dia rada diam gitu. Atau ngikutin aksen Amerika atau ngikut aksennya Australia. Poinnya itu bukan di aksennya, tapi di pronunciation. Oke? Biasanya yang saya temuin itu pada saat ngobrol bahasa Inggris dengan teman-teman dari Indonesia, ya, teman-teman Indonesia ya, yang sedarah dan setanah air sama saya, imbuhan ed entah kenapa disebut sebagai it. Nggak kayak gitu. Words in English. Saya lagi buka ini. eh, nah, misalnya kata needed, needed. Saya sering dengar cara ngomongnya itu. Needed berubah menjadi needed. Decided, decided. The way you say it is decided, not decided. Jadi bukan ed, bukan ide, tapi ed, decided, planted, visited. Nah, untuk bisa ngomong kayak gitu, teman-teman harus berlatih dengan cara ngomong berulang-ulang dengan hal yang sama. Ya, salah satu latihan saya itu, sekali lagi karena saya di kantor dan kebiasaan saya harus saya diwajibkan untuk pakai bahasa Inggris dengan atasan saya yang foreigner. Salah satu cara untuk mempercepat bisa ngomong kayak gitu adalah teman-teman pada saat ngobrol gerakan mulutnya itu dilebarin, ya, dilebarin, bukan malah ditutup-tutupin. Makanya hal yang saya lakukan adalah sesimpel misalnya ngomong pronunciation. Ya, mulut saya lebar-lebar banget kan pada saat berbicara nih. Kalau teman-teman nonton saya di kamera sekarang saya ngomongnya lebar-lebar mulutnya karena itu yang perlu dilatih. Kalau teman-teman sih yang latar belakang menyanyi, pasti ngerti lah. Dengan ngebuka mulut malah maka nanti vokalnya lebih baik, ya. Clarity. Nah, teman-teman coba untuk dengerin pronunciation, nanti teman-teman coba ikutin. Cara paling gampang untuk ngecek pronunciation teman-teman semua adalah dengan ngobrol kepada AI, dengan AI. Misalnya teman-teman buka ChatGPT atau buka Gemini, nanti itu dia ada fitur voice. Saya sambil buka ya. Di Gemini itu ada fitur voice. Itu kalau diklik dan dia bisa mengerti apa yang kita bilang, itu sebenarnya secara pronunciation udah lumayan bagus. Oke? Nah, teman-teman tinggal coba ngobrol aja dari situ. Misalnya ya, saya coba, nih saya buka HP, kelihatan nggak ya, karena pakai background. Saya lagi buka Gemini.
Saya bakal bilang kayak gini. Saya buka fitur yang voice. Hi, hello. I want to learn about English because I'm attending an IELTS test next week. Can you help me in my pronunciation? Nah, nanti udah keluar tuh, dia bakal em, teman-teman bisa lihat seberapa paham dia dengan diskusi kamu. Oke, saya buka Gemini deh. Nah, tadi kan saya menggunakan suara untuk ini kan. Nah, ini sebenarnya latihan pronunciation juga gitu. Nah, nanti di bawah dia bakal balas. Poinnya adalah semakin jelas dia memahami kamu, ini tes juga ya. Semakin jelas dia memahami kamu, maka dia semakin gampang ya untuk maka semakin bagus juga pronunciation kamu sebenarnya. Dudu. Jadi kita bisa lihat text to speech-nya bagus apa enggak, terus dia nyambung apa enggak sama diskusi kita. Kalau nggak salah saya di ChatGPT bahkan kita bisa ngobrol langsung. Ya, saya coba untuk have a discussion. Bentar. Hi, is it possible for you to reply in audio rather than by text? Iya, sambil nunggu transcribing, saya balik lagi ke sini mappingnya. Nah, sambil nunggu dia ChatGPT yang bales, namun teman-teman udah mulai kebayang ya, kalau misalnya kita untuk speaking, salah satu yang bisa kita lakukan adalah dengan menggunakan bantuan dari AI, kita ngobrol sama AI-nya. Ya, kalau teman-teman misalnya pakai ChatGPT Pro atau Plus, itu bisa bersuara balik ya. Saya tidak pakai ChatGPT sebenarnya, saya pakai Gemini sama Cloud. Iya, karena ChatGPT saya free, dia nggak bisa balas pakai audio. Tapi poinnya adalah itu bisa ngobrol sama ChatGPT-nya. Oke. Nah, example yang saya bawa ke sini adalah teman-teman bisa lihat, ini ada gibberish ya atau filler words. Filler words adalah hal-hal yang seperti ini bentuknya. Eh, em, saya sebenarnya pada saat ngobrol sama teman-teman juga, ini ada filler words-nya ya, tanpa sengaja keluar. Selama saya waktu itu dilatih untuk public speaking, lebih baik kalau misalnya ada filler words kayak gini, lebih baik kita berhenti aja sebentar. Sedetik, 2 detik sambil mikirin kalimat berikutnya. Oke? Itu salah satu bukti bahwa kamu tuh lebih nyaman. Ya, kamu tuh bisa ngomong. Secara nggak sadar, saya juga ngelakuin hal yang sama. Jadi saya juga harus berlatih. Tapi poinnya adalah, teman-teman pada saat speaking, try to reduce filler words, try to use your mouth yang banyak ini, yang besar ini dipakai, ya. Gunakan kata-kata yang bagus, gitu ya. Struktur kalimatnya, gramaticalnya nggak perlu terlalu ribet, simple-simple aja, namun akurat. Dan penggunaan kata-katanya, coba cari kata-kata yang sedikit unik dengan menggunakan fitur sinonim. Terakhir, fluency. Kalau ditanyanya apa, ya jawabnya apa. Yang paling ngebantu sebenarnya adalah kalau teman-teman suka yapping ya. Kalau misal ditanya, how was your day? Atau what do you like to do in the morning? Ya misalnya teman-teman ditanya, do you like coffee or tea? Ya jangan menjawab, I like coffee or I like tea. Elaborasikan gitu ya. I like coffee simply because there is a caffeine within the coffee that will make me awake through my working days. Ya teman-teman harus mengelaborasikan. Jujur untuk saya pribadi, karena saya memang orangnya suka yapping, itu jadi poin plus ya, itu gampang gitu. Tapi kalau untuk teman-teman yang em, bukan yapper, ya lebih baik teman-teman coba untuk biasakan nge-yapping, jadi dielaborasikan terus, ya dielaborasikan terus, ya. Nah, latihannya adalah dan pas saat kamu nguji, treat it like a performance. Ini performance teman-teman, ini test, ya ini bukan conversation. Again, it's not testing if you're able to speak English or not. Like everyone can speak English now. You can speak English. But
can you speak it in front of a camera, in front of foreigner, in front of adjudicator ya, atau orang yang ngejudge. Speak like you're being recorded. Nah, makanya cara paling cepat juga teman-teman berlatih dengan merekam suara sendiri. Tadi ngobrol sama AI, kedua merekam suara sendiri, habis itu diajak ngobrol gitu ya. Teman-teman ceritakan hari teman-teman, berlatih di situ. Oke. Tips tambahan, slow down. Kebiasaan dari kita adalah pada saat kita panik, nervous, dan agitated itu bahasa Indonesia saya lupa lagi. Tapi kalau misalnya kita lagi panik, gugup ya, kita malah makin cepat ngomongnya. Ya boleh kayak gitu. Harus makin tenang. Karena semakin cepat kita ngomong, gara-gara kita panik, gara-gara kita gugup, maka semakin susah si jurinya, si penilainya, si adjudicatornya untuk menilai cara kita ngomong. Untuk menilai kualitas kalimat kita. People almost always speak too fast when nervous. Yeah. So when you starting to feel nervous, try to stop yourself. Coba aja diam. Ambil 2 detik. Saya juga saat ini lagi ngobrol sama teman-teman semua. Saya juga sebenarnya gugup. Coba saya mencoba untuk menenangkan kegugupan itu dengan cara banyak diamnya, banyak jedanya. Ngambil napas dari perut, ya. Adjudicator atau examiner ya, itu they care if they have to work hard to understand you. Kalau mereka harus ngeluarin effort ya untuk mengerti kamu, kalau mereka harus keluarin energi, mereka harus ngeluarin fokus yang berlebih untuk mengerti apa yang kamu ucapkan, skor kamu berkurang. Nah, penilaian kamu kurang bagus. Kayak gitu. Adjudicators, mereka tuh nggak peduli sama aksen kamu. Oke? Mereka peduli sama seberapa mudah untuk mengerti apa yang kamu ucapkan. So try to be slow, ya, slower than your natural speed. Karena kalau misalnya kita ngobrol bahasa Indonesia, apalagi teman-teman ke teman-teman sendiri, ke teman kantor, ke atasan, kemana, dan segala macam, kita bisa ngomong dengan terlalu cepat. Akhirnya jadi susah untuk dipahami. Tadi sengaja saya mempercepat suara saya, itu bukti bahwa semakin cepat ya semakin susah untuk dipahami. Kayak gitu. Jadi lebih baik slow down. Okay? And the only way for you to have this ability, ya kamu harus sering latihan. Nah, latihannya bisa pakai AI, bisa teman-teman ngobrol sendiri depan kamera, like in front of camera, atau you can also do it in front of a mirror, di depan kaca. Saya lagi ngobrol sama kaca. Ini depan saya ada kaca nih, kaca baru laptop saya, kayak gitu. Karena ini performance, it's not a conversation, it's a performance. Kamu lagi dites kemampuan kamu ngomong, ya, bukan kemampuan kamu dan keahlian kamu dalam berbicara, enggak. Ini kamu lagi dites nih kemampuan kamu ngomong nih, ya. Yang ketiga adalah IELTS listening, teman-teman. Oke, IELTS listening. Nah, listening ini sebenarnya rada tricky, ya. You hear it once, no replay, ya, no pause. Udah dia bakal ngomong sekali aja. Nah, untuk melatih ini semua, salah satu trik yang bagus yang saya lakukan adalah mendengarkan podcast. Saya yakin teman-teman sini dengerin podcast, namun coba ubah podcastnya dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Nah, kalau biasa teman-teman dengerin podcast, saya nggak tahu lagi podcast di Indo kecuali Close the Door. Tapi kalau misalnya teman-teman sering dengerin podcast, coba ubah ke podcast bahasa Inggris. Nah, podcast bahasa Inggris, salah satu yang bisa teman-teman lakukan adalah mendengarkan podcast dari kampus yang kamu tuju. Misalnya kamu ngambil IELTS simply because you wanna go to NUS, you wanna go to Harvard, you wanna go to UMelb, ya, Melbourne, you wanna go to New Zealand, atau you wanna go to UCL. Nah, biasanya kampus-kampus seperti itu ada podcastnya masing-masing. Either they talk about business, they talk about geopolitics, they talk about
math, science, bla bla bla. Mereka tuh ada podcastnya masing-masing. Dan itu available on the public. Either on Spotify, either on YouTube. Teman-teman tinggal buka aja. Dan teman-teman coba dengerin. Teman-teman coba dengerin podcast dari kampus-kampus yang ingin kamu tuju. Atau podcast-podcast dari lini pendidikan yang kamu pilih. Kalau misalnya kamu belum milih kampus, tapi kamu udah tahu nih, oh I want to be, I want to take MBA, I want to take MA, I want to take MSc, ya, MSc in biochem misalnya. Ya udah kamu cari podcast biochem, biochemical yang ada di luar sana, yang berbahasa Inggris, terus teman-teman dengerin. That's one way to do it. Kalau lainnya misalnya kalau pengen yang level terhibur, salah satu yang saya suka tonton itu adalah Hasan Minhaj. Jadi dia tuh suka ngebahas geopolitik dan caranya menarik. Dia menggunakan bahasa Inggris ya karena dia orang Amerika. Ya itu saya dengerin itu dengan sambil nge-gym lah, sambil santai-santai. Itu saya dengerin itu untuk membiasakan diri saya ke dalam pas pace-pace dan tempo-tempo, terutama penggunaan kata orang-orang di luar sana. Seperti itu. Okay, try to listen to foreigners podcast, try to listen to podcast dari mata pendidikan, dari lini pendidikan yang kamu mau atau dari kampus yang kamu tuju. Yang berikutnya, most people lose marks not because they didn't understand, tapi karena mereka masih menulis jawaban nomor 5 padahal audionya udah masuk ke nomor 6. Oke, okay? Ini tuh yang menjadi salah satu umumnya error gitu ya pada saat ngerjain tugas tesnya IELTS. Nah, oleh karena itu, untuk mengurangi potensi seperti ini, kalau kamu audionya udah masuk ke nomor 6, nomor 7, nomor 8, dan seterusnya, just do the numbers. Oke? Kerjain aja soal-soal tersebut sambil mencoba untuk mengingat jawaban sebelumnya. Nanti ada waktu sedikit buat masukin soal-soal yang sebelumnya. Kayak gitu. Remember that there is a gap between sections. Oke? There is a gap. Nah, gap ini kamu gunakan untuk membaca pertanyaan berikutnya. Read ahead always. Always read ahead. Karena itu bakal berbeda. Kalau misalnya teman-teman udah membaca soalnya terlebih dahulu, terus mendengarkan audionya, you're not listening to the audio blindly. You're confirming what you already predicted. Kira-kira kamu udah tahu nih, oh mungkin jawabannya A, mungkin jawabannya B. Nah, karena begitu, pada saat kamu dengar audionya, itu mengkonfirmasi ketimbang mencari tahu informasi. Karena kita mengkonfirmasi, maka pada saat ada satu kata kunci, kita langsung, oh, I know. For this question, the answer is A or B or C atau ini atau itu atau apa. Kayak gitu. Oke. Okay? Now, when you read the questions, also try to predict the answer type. Misalnya ada pertanyaan, how much? Kalau how much, you're listening for a number, you're trying to find a number. Ada sebuah angka yang teman-teman harus temukan dalam audionya dan taruh ke dalam tes IELTS-nya. Kalau ditanya mengenai where, try to find a location. Ya, misalnya waktu itu ujian saya kafetaria ya, nyari kafetaria. Where's the cafe? Yeah, it's next beside the basketball court, just right behind the dormitory. Jadi di mana kafetarianya? Di situ. Nah, disitulah teman-teman harus cari kalau misalnya ada kata where, you're trying to find a location. How much goes for number or numbers. Where means that you're trying to find a location. Karena pada saat kita udah tahu nih apa yang ingin kita cari, otak kita tuh bakal memfilter hal-hal di luar dari informasi utama. Ya, hal-hal di luar dari informasi utama. So, try to find the prediction. When you listen to the audio, do not listen to it blindly. Try to find
as a confirmation. Find the answer as a confirmation rather than trying to figure out the whole thing. Kalau misalnya kita dengerin audio sambil baca soal, saya juga nggak bisa, teman-teman. It's hard to do two things at once. Ya, it's hard to do two things at once. One of the trick that I use itu adalah pada saat ngambil tes IELTS, saya sengaja ngambil tes IELTS-nya itu di tanggal yang cukup jauh. Like for example, like it was a month or 5 6 weeks. Pokoknya minimal 4 minggu, maksimal 6 minggu kalau nggak salah saya. Karena pada saat saya ngebeli tes IELTS waktu itu di zaman saya 3,1 juta ya, 3,1 3,2 itu ada tryout resmi dari websitenya mereka. Ya, ya udah, saya hampir tiap hari itu mainin tryoutnya. Nah, karena saya sudah bekerja, saya udah punya tugas-tugas dari kantor, saya tidak punya energi mental untuk belajar dari nol atau belajar dengan dedikasi seperti siswa. Ya, mau itu mahasiswa atau itu siswa biasa, tetap aja saya tidak punya dedikasi seperti itu. Kemungkinan besar saya bangun di pagi hari, minum kopi, sarapan, kerja sampai jam 4, jam 5, nge-gym bentar, olahraga bentar lah, atau main sama temen sebentar, terus pulangnya udah capek, udah jam 8, udah jam, ya mungkin jam 8 alhamdulillah gitu. Kalau misalnya pulangnya jam 9 kan. Nah, cara saya belajar dengan men-try out-kan itu dengan fitur try out resmi ya pada saat udah membayar 3 juta itu, saya ngetes diri saya 30 sampai 40 menit sehari, tapi konsisten. Tiap hari itu saya lakuin. Saya ngetes ini, ngetes itu. Walaupun karena waktunya cuma 30 menit, 40 menit, saya nggak ngetes semuanya ya. Saya cuma ngetes satu persatu elemen. Misalnya, today I'm going to test my reading skill. Like, tomorrow I'm going to test my writing skill. The day after tomorrow I'm going to test my reading skill again. Itulah. Jadi saya 30 menit, 40 menit saya pakai fitur tryout-nya untuk dilakukan secara konsisten setiap hari sampai hari ujian. Sampai hari ujian. Kayak gitu. Nah, teman-teman tadi ingat ya, pada saat speaking saya bilang coba mempelajari sinonim. Nah, ini karena IELTS deliberately uses synonyms in the audio versus the question. Jadi dia kadang pakai kata sinonim kayak gitu. Contoh ya, affordable kadang dibilangnya reasonably priced. Padahal secara makna ini mirip. Oke, ini mirip. Makanya melatih mencari sinonim itu ngebantu juga pada saat teman-teman mendapatkan pertanyaan-pertanyaan di soal-soal yang lainnya. Selain ngebantu untuk speaking, itu ngebantu juga untuk listening. Oke? It's going to help you a lot pada saat teman-teman ngelakuin listening. Affordable, reasonably priced. Ya, happy, jubilant, aesthetic, kayak gitu. Back to what I said before, like the opening of this slide, try to listen to podcasts. Because when you listen to podcasts, especially to podcasts that you want to study, yeah, in the fields that you want to learn, like for example, you want to be a businessman and you want to take an MBA, you try to listen to podcasts from Harvard about tech, about SpaceX valuation. Slowly, it will train your ear to find meaning, not exact words. Yeah. Listen to podcast a lot. Atau misalnya video essays yang ada di YouTube. Misalnya saya tuh suka nonton video essay dari Cold Fusion. Dia Cold Fusion tuh suka ngebahas mengenai dinamika bisnis dengan em, kehidupan sehari-hari. Ya. Misalnya sekarang kan data center lagi gila-gilaan. What's the um, environmental hazard dari data center? Apakah itu outweighs the benefits atau the pain ya. Jadi saya coba untuk nonton video-video kayak gitu. Saya juga terbiasa nonton video-video kayak gitu. Ya teman-teman juga kalau hal yang sama. Try to find podcast atau video essays that will help you. Then and then to make it interesting for you, try to listen to podcast sama video yang sesuai dengan pendidikan yang kamu incar. You wanna learn about IT, learn about coding, you try to cari podcast yang ngebahas programming. Kayak gitu ya.
Nah, top listening strategies yang saya coba untuk rangkum dari baca-baca artikel ya, sama dari pengalaman pribadi ya. Never chase miss answer, oke? Nah, write anything possible, circle it, move forward immediately. Ya, atau teman-teman misalnya coba untuk mastiin bahwa waktu saya tes komputer ya, komputer di IDP, nanti bakal transfer window kan, nanti bakal pindah ke berikutnya. Ya, teman-teman coba pakai momen itu untuk baca soal berikutnya plus sama soal yang berjalan. Oke? Don't chase. Ya, try to remember the answer. Nah, kedua, synonym trap. You have to read each question ya. Makanya jangan predict, don't apa, sorry, jangan pada saat audionya nyala baru teman-teman baca soalnya, enggak. Try to read the questions and then try to predict ya. Confirming. Jadi audio itu kamu dengar untuk mengkonfirmasi. Ya, ini salah satunya adalah list 3 to 5 synonyms for every keyword before audio starts. Itu di mental aja. Makanya untuk melatih mentalnya teman-teman tadi baca, dengerin podcast, cari secara intensional mempelajari sinonim ya, nonton video, baca komik yang bahasa Inggris, try to understand different words. Teman-teman nanti ke bawah juga kok. Distractor awareness. IELTS speakers frequently introduce a wrong answer before correcting to the right one. Contoh nih, we could meet Monday. Ada jeda di sini nih. Actually, let's make it Wednesday. Nah, karena nggak fokus, akhirnya students who write fast write Monday. Gara-gara dia dengar kata kunci Monday. Padahal sebenarnya jawabannya adalah Wednesday. Ini umum. Jadi pada saat teman-teman memilih jawaban atau membaca soal atau pas dengerin audio, before making a decision, take a deep breath. Ya. Coba ambil nafas dulu. Enggak deh. Kayaknya jawabannya ini deh. Jawabannya itu deh. Don't jump to conclusion. Don't jump to conclusion, teman-teman. Jangan loncat ke konklusinya secara langsung. Ini tes IELTS, ini bukan Twitter ya. Atau Twitter ya, kita loncat langsung konklusi aja biar seru diskusinya di Twitter itu, di X. Tapi kalau misalnya di tes IELTS ya, teman-teman, try to regulate your emotions. Supaya nggak terlalu terburu-buru. Dosanya sebenarnya pada saat gugup sih, teman-teman. Kalau gugup itu nanti udah ngomongnya cepet, pikirannya cepet, dengerin soal juga nggak secara holistik, akhirnya jawabannya tidak tepat dengan apa yang diminta sama soal-soal IELTS-nya. Nah, reading, oke. Nah, most people fail karena they try to read everything. Nih, most people fail karena they try to read everything. That's a trap. The questions are the exam, bukan essay-nya dia, bukan passage-nya dia. Nah, ini perlu latihan yang namanya skimming. Skimming, ada juga namanya scanning, ya. Nah, itu teman-teman harus latihan di sini. Nah, cara cepat untuk bisa bisa scamming lagi. Skimming dan scanning adalah teman-teman membaca artikel-artikel panjang. Ya, misalnya teman-teman ngebaca opinion, teman-teman ngebaca argumentasi, essay, dan seterusnya. Teman-teman latihan ngebaca itu. Nah, kalau teman-teman tanya, kenapa gue harus baca essay, kenapa gue harus baca artikel? Ya, pertanyaan berikut dari saya adalah, kan kamu kalau ngambil ayat salah satu targetnya, kalau misalnya buat untuk kampus, ujung-ujungnya kan kamu juga bakal baca artikel di kampus, bakal baca essay di kampus. Mau pakai ChatGPT lah untuk ngerangkum, mau pakai Gemini lah untuk cari intisari, tetap aja kamu you have to read the article, you have to read the essay. Makanya lebih baik dibiasakan aja dari sekarang. Biasakan aja dari sekarang dengan cara ngebaca artikel, baca baca essay, baca passage, arguments itu banyak banget sebenarnya di internet ya, banyak banget teman-teman. Asli. Salah satu yang saya suka baca itu adalah The Guardian, itu adalah media dari Eropa gitu warna biru. Mereka banyak kolumnisnya, jadi banyak yang opini yang mengenai partai inilah, partai itu, bisnis ini, bisnis itu. Eh, Salah satu yang menarik adalah kenapa banyak teknologi itu muncul di Amerika dan China ketimbang di Eropa, padahal sama-sama negara maju.
Nah, banyak artikel-artikel itu yang saya baca gitu ya, dan itu buat ngelatih saya juga untuk bisa membaca. Personally, secara personal, kenapa saya memaksakan diri saya untuk ngebaca itu ada tiga. Satu, untuk bisa menambah wawasan pikiran, ya, normal. Dua, karena saya nanti mau kuliah S2 dan ujung-ujungnya saya bakal baca essay juga, baca jurnal juga, mending saya punya kebiasaan itu dari sekarang, ya. Nah, yang ketiga adalah untuk memperkaya tata bahasa saya, gitu. Tata bahasa, tutur kata, kumpulan kosakata saya itu diperkaya dengan menggunakan baca-bacaan tersebut. Ya sebenarnya pelan-pelan mulai ada argumen keempat sih kenapa saya harus memaksakan diri membaca artikel. Jawabannya adalah supaya otak saya nggak brain rot. Saya suka nonton Reels dan TikTok, dan itu banyak video-video brain rot. Akhirnya kadang saya juga mengalami kesusahan untuk fokus lebih dari 10 detik atau 20 detik. Dan itu mengganggu saya di dunia kerja. Makanya saya memaksakan diri untuk baca artikel, baca essay. So, tiga argumen plus satu. Nah, dengan sering membaca itu ya teman-teman akan lebih gampang untuk skimming, untuk scanning, bahkan untuk memperkaya kosakata. Pada saat ujian nanti, you don't need to understand the whole text. You just need to try to locate the answers. Karena soalnya itu bukan di ceritanya, tapi di pertanyaannya. Oke? Membaca artikel, membaca essay itu kamu lakukan untuk membiasakan mata membaca dengan cepat dan membiasakan mata untuk skimming, scanning, sehingga pada saat kamu ngelakuin ujian nanti, kamu langsung tahu kata kuncinya atau kamu bisa memprediksi kira-kira apa sih jawabannya, merujuk kemana. Nah, keywords in questions are always paraphrased in the passage. Jadi mungkin kata kuncinya itu di parafrase. Ya, makanya sinonim tadi harus teman-teman pahamin. Nah, ini true, false, not given. Kalau misalnya teman-teman membaca passage-nya dan ternyata tidak ada informasi tersebut di pilihan jawabannya, jangan teman-teman otomatis bilang itu false. Ya. Bilang aja itu emang not given. Emang nggak ada jawabannya. And that's the right answer. Dan saat teman-teman ngerjain ujian ini, jangan pakai em, realita hidup. Kayak gitu. Jangan pakai realita hidup. Contoh yang simpel ya, waktu saya ngelakuin ujian saya, one of the arguments soalnya adalah bermain video game, playing video game, dengan tema kejahatan itu melatih anak-anak untuk menjadi jahat. Secara jurnal, saya sarjana psikologi ya teman-teman. Secara jurnal nggak ada tendensi seperti itu, ya, nggak ada yang kayak gitu. Tapi secara artikelnya yang ada di tes IELTS, ya seperti itu. Salah satu argumennya itu seperti itu. Masa saya membawa pengetahuan dunia nyata ke dalam tes IELTS kan enggak. Udah dibilang di dalam passage-nya bahwa primingnya, tendensinya, preferensialnya, gara-gara lu main game kasar, maka kebiasaan kasar lu bakal ada. Ya udah, itu kan soalnya di situ, itu passage-nya di situ. Nggak mungkin dong saya bilang according to journal that I've read when I took my psychology degree, nggak ada soal atau nggak ada pernyataan seperti itu. Nggak mungkin dong bilang kayak gitu. Bilang aja true, that was written in the passage, that was explained in the story, in the narrative given by the IELTS test. Jadi kalau teman-teman tahu dunia nyatanya, jangan kebawa. Ya. Whatever written in the passage atau misalnya diucapkan di dalam audionya, just follow it. Okay? Just follow it. Karena it's a test. It's not. It's a comprehension test. It's understanding test. It's a filter for you to speak English. Ini bukan ujian pengetahuan spesifik gitu ya, bukan ujian pengetahuan bisnis atau dan seterusnya. No, it's an English test to filter people. Jadi kalau misalnya statementnya seperti itu, nggak usah kamu coba untuk koreksi. Just answer according to the passage. Top 3 listening strategy. Nah, ini salah lagi. Judulnya salah sih, tapi ya, is it true? Or- 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 ya, is it
Ya, top 3 reading strategies ya. Ini saya salah typo. Ini typo nih teman-teman. Harusnya reading. Ya, hunt. Pertama adalah hunt. Never read the full passage. Ada ceritanya di atas, narasinya di atas. Do not read the whole thing. Go to the question first, extract the keyword. Baca dulu soalnya, cari keywordnya, habis itu locate it in the passage. Read only that paragraph. Jadi kalau misalnya ada kata kunci how much atau misalnya ada angka 1990, nah itu yang teman-teman cari di dalam paragrafnya. Oke? Skim. Before questions, spend 2 minutes mapping the passage ya. Teman-teman bisa, oh ini ada title, first sentence of the paragraph, last paragraph. Either way, try to skim atau teman-teman baca dulu soalnya. Either way, do not read the whole thing. Okay, do not read the whole thing. Find the keyword in the sentence or in the narrative or in the passage, and then try to answer that question. Okay. Yang terakhir logic. Kalau misalnya dalam passage-nya itu dibilang nggak ada informasi seperti itu, berarti passage-nya does not address the thing. Ya. Not that it's wrong. Jangan kamu tebak benar atau salah ya, true or false. Kalau memang tidak diucapkan dan tidak diceritakan, maka artinya informasi tersebut tidak diberikan, maka kamu pilih jawaban not given. Writing. Think in English, write in English, edit in English. Ya. Kalau teman-teman misalnya terbiasa dari bahasa Indonesia, terus ditranslate ke bahasa English, it will take some time. Okay, it's going to take some time. Maka dari itu, manfaat dari baca artikel, baca essay, ya, dengerin podcast, itu adalah untuk membantu teman-teman menyusun kalimat dan memperkaya sebuah argumen. Oke, memperkaya sebuah argumen. Band 8 it's not sophistication. Itu bukan membuat argumen yang indah atau tutur kata yang cantik dan seterusnya. Enggak. Tapi itu clean, structured, and unambiguous. Jadi enggak ambigu. It's not vague. It's very clear. Saya lupa writing saya apa ya waktu itu ya soalnya ya. Em, ya saya lupa. I cannot recall. But pada saat kalau misalnya ngerjain writing, try to think in English. Try to make the argument. Argumennya nggak usah terlalu gila-gilaan. Cukup yang satu pro, satu kontra. Terus konklusinya apa? Oke. Gunakan kata penghubung yang cukup menarik. Contohnya thus, therefore, kayak gitu-gitu. Jadi itu kata-kata penghubung yang menarik. The clearest one wins. Yang paling jelas, yang paling gampang narasinya dimengerti, strukturnya dimengerti itu yang bakal ngebawa kamu ke dalam poin yang menarik dan poin yang tinggi di writing ini. Ini juga saya typo, harusnya writing. Very sorry for this. Structure. Write the same skeleton for every essay until it's automatic. Teman-teman harus latihan nulis. Ya, latihan nulis dan you're gonna write anyway. Ya, like when you go to S2, when you go to S3, you're gonna write anyway. Ya, kamu tuh juga bakal nulis kok ujung-ujungnya. You're gonna write a dissertation, you're gonna write a thesis, like you're gonna write a report. So try to spend some time to write. The way for me to do that is integrating writing to my work. Kalau di saya, kalau kerja sama saya atau kerja bareng saya tuh suka memberikan laporan dalam bentuk teks. Ya, dari misalnya datanya banyak atau dari banyak PPT gitu, ujung-ujungnya saya bakal susun ulang ke dalam bentuk teks, kasih bullet points dan kirim entah itu di Slack atau di Lark atau di WhatsApp. Ya saya taruh di situ.
It's a report for the day, it's report for the week, it's the project status, project update, dan seterusnya dan seterusnya. So try to write, dan writing kamu tuh bakal bertumbuh, bakal menjadi lebih baik, bakal menjadi indah secara natural kalau kamu sering membaca artikel dari luar, kalau kamu sering mendengarkan podcast dari luar juga. Nanti pelan-pelan bakal dapet gitu tata bahasanya, tutur katanya, bahkan diksinya juga bakal ke bawah. Kalau mungkin ada teman-teman yang software engineer di sini, saya nggak tahu. Kalau di dunia software engineering itu ada istilahnya, ada istilah namanya GIGO, garbage in, garbage out, sampah masuk, sampah keluar. If you're listening to bad content, ya terutama untuk pembelajaran, it's natural for you untuk ngomong juga buruk karena kamu masukin konten yang buruk ke dalam otak, keluarnya juga buruk. Try to reverse that. Read Bloomberg, read Tech in Asia, read KR Asia, read Jakarta Post, baca artikel-artikel seperti itu. The Guardian itu free. Um, Read those kind of things. Biar teman-teman pada saat nulis juga punya selera penulisan dan diksi yang cukup mirip seperti mereka secara natural. Because you read those kind of stuff. Okay? One idea. After each paragraph, did I explain why, not just what? Jelasin kenapa. Kalau misalnya nggak kejawab, add one more sentence before moving on. Why? Why do you argue that? Kenapa kamu berargumen seperti itu? Apa penyebabnya? Oke, one idea. Ya, nggak usah pakai ide yang banyak. Just one idea, but carefully elaborated. It will be awesome. Satu ide tapi dielaborasikan dengan baik itu akan menjadi fantastis, teman-teman. Nah, kalau misalnya ada gambar mengenai data point ya, data grafik, bar chart atau pie chart, ya, describe the biggest trend compared to data points. Terus try to summarize the overall pattern. Udah selesai. Sesimpel itu aja. Tapi pada saat penulisannya, try to make it clear. It's about who's clearer. Ya, siapa yang lebih clear. Makanya coba untuk teman-teman dengerin podcast yang bagus, baca artikel yang bagus, ya nonton video yang bagus, terutama yang dari luar, foreign. Nanti teman-teman cara penulisannya juga bakal ngikut, terutama diksinya tuh bakal ngikut dari situ. Okay, I think that's it for my presentation. Let's move on to Q&A. Thank you for listening, guys. Dari yang kedua dulu lebih gampang buat saya jawab. Tes IELTS manual atau computer base? Saya pilih computer base. Komputer. Kenapa? Karena hasilnya cepat keluar ketimbang manual. Komputer tuh bisa keluar dalam waktu 2 hari 3 hari, ya. Langsung dikirim ke email, you get pass or not, itu dari komputer. Jadi daripada manual, menurut saya lama, seminggu, 2 minggu, it's too much time, lebih baik pakai computer base. Kalau saya, karena saya peduli sekali sama, udah cepet keluar lah hasilnya, gitu. Nah, kalau persiapan sebelum IELTS kan, itu ada, pertama, di hari H, saran saya makan dulu, sarapan. eh Waktu itu saya di ujian, saya salah besar ya. Saya nggak sarapan. Saya kira saya ada waktu buat makan di daerah SCBD. Enggak, ternyata. Saya baru minum kopi, asam lambung naik, udah. Saya nggak makan, dengan asam lambung naik, lapar, sampai jam 4. Baru kelar tes IELTS-nya. Itu di hari H. Kalau menjelang hari H, itu kan di resmi IDP, ya, British Council, itu ada aplikasi buat tryout kan. Mainin aja tryoutnya tiap hari. Mainin 30 menit, 40 menit. Dengerin podcast, dengerin nonton. Ngobrol sama AI. Baca. Yang paling bagus tuh sebenarnya persiapan, em, sering-sering menulis sama bersuara gitu. Jadi apa yang kamu tulis, kamu suarakan. Biar di biar natural gitu. Kalau masalah mental,
lebih baik kamu coba chat WhatsApp pakai bahasa Inggris atau sama lingkungan pakai bahasa Inggris. Mental itu cara ngujinya ya harus ditempa dan itu sakit. Nggak ada cara lain, nggak ada shortcut. Itu harus sakit kayak gitu. Saya sendiri ngelatih untuk bisa ngomong depan publik, ngomong bahasa Inggris dan seterusnya. Ya karena terpaksa saya kerja di kantor foreigner, ya kantor luar. I have to speak English. I have to say my words and my thoughts in English. Kalau enggak nggak bakal bisa gitu untuk dimengerti. Masa ntar saya tiap 3 bulan probation dipecat gitu kan? Nggak mungkin, nggak mau saya. Jadi mental itu cara ngelatihnya adalah ya talk to your friends atau ngobrol sama AI atau coba ngomong sama diri sendiri pakai bahasa Inggris. Dan pada saat ngobrol, like literally take your time. Gunakan mulutnya dengan lebar gitu, suarakan, gitu, suarakan. Bahasa Inggris saya yakin PD, masalah PD itu bakal muncul. PD itu bakal muncul saat kamu tahu kamu udah kompeten. Nah, cara untuk kompeten adalah ya kamu harus latih itu, tempa itu, uji itu, kemampuan itu kamu uji. Entah itu sama temen yang udah IELTS-nya bagus, atau kamu latihan sama lingkungan kamu yang sama-sama belajar IELTS. Dan nggak malu gitu. Yang ngomong aja, ngomong. Kayak ngomong kita ngomong bahasa Indonesia ya, ngomong aja. Just speak that language. Nanti pelan-pelan juga bakal bagus. Kayak gitu. Mudah-mudahan menjawab, Mbak. Kalau misalnya terbiasa pakai paper, I think it's okay for you to use ya udah paper based test aja. Yang penting nyamannya itu. Dan yang kedua untuk mencari pertanyaan soal-soal keyword-keyword kayak gitu, terbiasa nyari kata kunci. Em, Kalau di kantor tuh setiap laporan tuh kan ada namanya executive summary ya di PPT-nya. Entah itu di Q2 presentation atau town hall tuh biasa ada executive summary. Nah, biasanya kalau saya udah terbiasa ngebaca executive summary, saya ngeliat, oh kata kuncinya ini, berarti nanti bakal dijelasin sama Bapak Direktur atau Bapak VP, itu pembahasannya adalah ini. Nah, itu harus dibiasakan. Nah, cara ngebiasainnya kalau misalnya untuk di sehari-hari ya kalau di konteks kantornya nggak ada ya baca artikel. Misalnya yang kasus terbaru deh ya Pak Prabowo dia bikin Patriot Bond yang baru ya, surat obligasi negara, surat utang negara yang dijual dan siapapun yang membeli surat utang negara tersebut tidak akan dipertanyakan sumber asal muasal uang dalam pembeliannya. Dan itu kan dibahas sama Bloomberg kan. Saya baca itu. Jadi saya langsung cari tahu, oh Patriot Bond bunganya sekian, langsung ada jawaban tangan bunganya sekian, pembelinya seperti apa, kira-kira uang seperti apa yang bakal ditarik dengan membaca artikel tersebut. Bahasa kerennya ya priming, jadi karena udah tahu apa yang dicari ya akhirnya bisa terbiasa kayak gitu. The only way for you to have that ability atau punya kebiasaan kayak gitu adalah sering-sering baca artikel berbahasa Inggris dan try to find keywords dari sebuah artikel yang nanti kamu juga bakal lakukan kalau kamu S2 nanti bakal ada yang namanya intisari kan ada summary dari jurnal dan seterusnya you're gonna do that anyway jadi lebih baik biasain dengan baca artikel yang banyak sangat banyak kalau misal artikel yang nggak suka skim aja. Saya juga ngelatih skimming itu dengan cara kan kalau di Google Chrome HP saya nih itu ada kalau dibuka browsernya dia itu ada recommendation article. Nah, rekomendasi artikel beberapa. Nah, misal saya suka nih dari judulnya, terus saya klik, tapi isinya saya nggak suka. Tapi gara-gara hal tersebut seperti itu, ya saya skim aja ceritanya. Oh, poinnya adalah ini, udah selesai. Ya, for you to have the ability ya, baca banyak artikel. Dan kalau memang nyamannya menulis, ya coba ngambil yang paper-based test. Kalau saya terlalu korporat kali ya, saya butuh cepat. Jadi saya ngambilnya komputer. Itu aja. Em, ya pertama masalah masalah penggunaan bahasa formal atau nggak formal, saya lebih prefer kamu nyamannya pakai bahasa yang mana gitu ya. Tapi walaupun misalnya nggak formal, jangan sampai kamu nulis kayak gini, informal,
tulisnya malah ghetto. Contohnya for real no cap gitu. Ini kan biasa bahasa slang di Amerika gitu. Jadi pada saat kamu nulis writing, tulis sesuai dengan cara kamu berpikir dan cara kamu menulis. Saya nggak terlalu mikirin apakah itu formal atau informal. Saya mikir itu jelas untuk dipahami atau enggak. Kayak gitu. Misalnya, kalau coba kamu tulis bahasa Inggris dan kamu minta AI buat ngejelasin itu bahasanya lebih mudah dimengerti atau enggak. Em, karena poin penilaiannya bukan masalah di formal atau informal, lebih ke mudah untuk dimengerti Sí. atau enggak. Maka dari itu, pada saat kamu menulis nanti, kamu nyamannya nulis pakai bahasa apa? Misalnya, kalau saya nih sekarang diuji, salah satu pertanyaannya adalah about pertumbuhan Indonesia 8% tuh mungkin apa enggak. Ya, saya bakal, cara nulis saya bakal kayak gini. Saya nggak tahu ini bahasa formal atau enggak, tapi poinnya adalah pada saat saya menjelaskan sesuatu, this is the way I think. And I hope saat saya nulis ini cukup mudah dimengerti. Makanya pada saat saya nulis, ya ujung-ujungnya saya bakal ngebaca lagi, is it easy to understand? Atau it's not easy to understand. It's not about formal atau informal, it's about easy to be understood, atau it's not easy for the adjudicator untuk mengerti. Menurut saya nulis instan kayak gini aja sebenarnya ini susah untuk dimengerti gitu ya. Karena pada saat saya nulis ini cuma saya yang ngerti. Nah, makanya saya bakal ngedit lagi sendiri nanti. Saya bakal ngedit, entah biasanya saya bakal ngedit di pikiran saya dengan cara ngedelete lagi tulisannya, atau saya bakal cukup mikir lama supaya saya menulis lebih baik. Dan kalau misalnya kita ngomongin, oh ini nggak formal karena ada tulisan grabbing whatever, pushing. Ya harusnya kan lebih bahasa lebih baik lagi. Misalnya, it will be, if we're going to push our growth from 5 to 8%, naturally we will be more exploitative. Ya, itu mungkin lebih formal gitu. But um, is it, saya bakal debatin lagi ke diri sendiri, is it hard to understand atau enggak? Atau is it hard to be understood atau is it easy to be understood? Karena masalahnya tuh bukan di formal atau informal, tapi gampang nggak dimengerti. Bahkan mungkin saya bakal tulis pipe dream. Kalau misalnya IELTS terlalu memikirkan formal atau informal, I have to say itu cuma overthinking doang. Karena the way I wrote itu seperti ini. Dan saya dapat band 8. Jadi ya, let's not debate formal atau informal. Itu debat menurut saya tidak terlalu signifikan buat dibahas. Yang perlu didebatkan adalah mudah nggak untuk dimengerti. TOEFL is for American English. IELTS is for European English. Saya pernah dapat dapat teguran kalau di American English, misalnya 10.000. 10.000 ya, sebutannya kalau di British English sama dengan
10,000, ya kan? Tapi 10.000 di American English itu diterima penulisan 10 grand. Grand itu adalah 000. So 10,000 versus 10 grand. Saya pernah ditegur kayak gini karena waktu itu saya ngobrol sama foreignernya, terus dia bilang, bro, you cannot speak 10 grand in IELTS test. It's American English, it's not British English. Oke. Nah, em, di momen itu saya sadar bahwa saya terlalu banyak nonton film Amerika ketimbang film Eropa, jadi kebiasaannya ngomong 10 grand. Eh, Poinnya adalah kamu mau kuliah di mana? Itu pertama. If you wanna study in America, go for TOEFL. If you wanna go study in Europe or European-based countries, ya, take IELTS. Either way, kamu lulus di TOEFL, kamu lulus di IELTS, kamu diterima. Kayak gitu. Either way, mau TOEFL, mau IELTS, sama tetap bakal diterima. Kayak gitu. Nah, kalau saya pribadi, lebih pilih IELTS. Simply because lebih mudah untuk ngomongin IELTS kepada kampus-kampus dan kepada orang-orang. Karena waktu saya ngikut di University Fair atau Education Fair, mereka tuh selalu tanya, what's your IELTS score? What's your IELTS score? What's your IELTS score? Itu berulang. What's your IELTS score? Hal pertama yang mereka tanya adalah your IELTS score, bukan your TOEFL score, tapi IELTS score. Jadi mungkin lebih familiar untuk kampus-kampus, bahkan kampus Amerika juga IELTS. Makanya ya udahlah IELTS aja gitu. Walaupun waktu saya mempelajari IELTS, ya, saya dapat kepentok karena beberapa bahasa Inggris saya itu bahasa Inggris Amerika. Ya, bahasa Inggris Amerika sama Inggris tuh British tuh beda-beda, beda ya teman-teman. Misalnya behavior, American English, behavior, ya, ini British English. Oke, behavior nggak ada U itu American English, ada U itu British English. So Gua di sini ada uniknya. Secara verbal, gue kebiasaan pakai American English, tapi secara penulisan saya kebiasaan pakai British English. Jadi pada saat IELTS, belajar IELTS, saya pelan-pelan mencoba untuk for this test, gue bakal pakai British English. Kalau Kak Shirley mau konfirmasi lebih lanjut, both are equally good, but it is more common, lebih umum IELTS. Jadi lebih baik IELTS kayak gitu.